Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Kak. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat datang di Dilan Diskusi Online. Jadi nanti kita bakalan diskusi santai di forum ini. Bagi teman-teman yang mau sambil ngemil atau sambil ngopi, boleh ya, asal jangan sambil mandi. Oke, BTW teman-teman dari mana aja nih? Dari mana aja nih, teman-teman? Purwokerto, Kak. Dari mana? Dari Purwokerto, Kak. Wah, dari Purwokerto. Udah dari mana aja nih? Kita kenalan dulu ya, biar nanti nggak canggung. Hancur, Mina. Di Taman Kerajaan E8, Mbak. Gimana? Dari Taman Kerajaan E8. Ah, iya nggak jelas suaranya. Oke, ada yang dari Jawa nggak? Banyak ya? Nggak yang dari Jawa? Ya nggak dijawab. Aduh, dikacangin. Yaudah, kita lanjut aja ya. Jadi, teman-teman, dari tadi aku belum perkenalan ya. Aku perkenalan dulu. Catat ya teman-teman, nama aku Raina Widita Swasti. Bagi yang mau kenalan lebih lanjut di sosial media, ada di Instagramku Raina_WS. Dan nanti aku di sini sebagai pemandu jalannya acara. Kalau pemandu jalannya acara, dan aku nggak sendirian nih. Ada temenku yaitu Kak Salsa. Ayo dong Kak Salsa, coba say hi dulu. Hai, teman-teman semuanya. Selamat sore. Sore Kak Salsa. Hai, kenalin. Nama aku Ismah Aulia Salsabila. Biar lebih akrab, boleh dipanggil Salsa. Boleh dong kasih reaksinya buat Kak Salsa, yuk. Yeay, banyak banget reaksinya. Mohon untuk teman-teman semuanya nanti aktif ya. Oh ya, masih banyak teman-teman yang belum on cam ya. Boleh dong teman-teman untuk on cam, biar kita ngobrolnya berasa kayak ngobrol di satu tempat gitu. Ayo, yang belum on cam dulu. Open cam yuk, biar kerasa bareng gitu walaupun virtual. Ayo. Oh, udah lumayan banyak ya yang on cam ya. Nah, nanti diskusi online kali ini kita bakalan ngebahas mengenai hal-hal menyangkut perfilman, acting, dan bakalan dapet banyak cerita seru dari aktris senior yang berasal dari Yogyakarta. Sebelum masuk ke dalam acara lebih lanjut, dan kita ajakin gabung narasumber kita hari ini, kita nonton trailer salah satu film pendek. Ini yuk, minta tolong untuk Kak Hamida bisa puterin filmnya ya, trailernya. Ya mungkin kalian ini ya cawe itu nyambut gawe terus ya duitnya kok langsung akeh barang kuwi lho. Kan ya pertanyaan ta nek ngono kuwi iki ora. Jenengan ki kok yo, mbok yo ora waton nek ngendikan. Nah, udah nggak asing banget dong ya sama film yang tadi. Oh iya Kak Rin, boleh
boleh deh ya kita sapa Coach Erik dulu. Iya, benar. Course Teknik Presentasi Digital Universitas Amikom Yogyakarta. Halo Pak Erik. Pada Pak Erik, dipersilahkan. Halo Pak. Halo. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, menginspirasi. Terima kasih. Ya Bapak, semoga nanti bisa menikmati acara kita ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, jadi setelah ini kita bakalan ketemu sama salah satu aktris dari film Tilik yang viral beberapa waktu itu. Beliau ini adalah seorang aktris senior kelahiran 22 Desember 1974, berasal dari Yogyakarta, yang sudah memerankan banyak banget film di Indonesia, mulai dari film indie sampai film-film besar yang terkenal di Indonesia seperti Dilan 1991, Mekah Incoming, Bumi Manusia, dan masih banyak lagi termasuk FTV. Keren banget ya Kak Ren. Nggak sabar banget. Iya dong, keren banget. Mau ketemu. Waduh, baiklah. Karena pasti teman-teman yang lain juga banyak yang nggak sabar nih sama narasumber kita pada hari ini. Jadi kita sambut Mami Briliana Arvira. Ayo kasih diksinya yang banyak dong teman-teman. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Halo Mami. Selamat sore. Salam Bu. Gimana nih Mami kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi gimana nih kesibukan Mami akhir-akhir ini, masih banyak syuting kah atau ada kegiatan lain? Ya, Alhamdulillah selama pandemi ya. Kalau kemarin-kemarin sebelum pandemi memang syuting itu hampir setiap hari. Tapi karena pandemi memang nggak begitu banyak juga, tapi ya ada lah gitu. Ada layar lebar juga, sempat layar lebar juga di Jakarta, beberapa film pendek, iklan. Kebetulan kemarin juga 2 minggu yang lalu saya habis produksi juga film untuk PMI, alhamdulillah juga diapresiasi dengan baik. Dan ya semoga film PMI-nya itu bisa mengetuk hati yang menonton untuk bisa mendonorkan darahnya. Itu dalam rangka ulang tahun PMI kemarin. Boleh di-spill dong Mami itu filmnya Pak, biar teman-teman yang lain bisa ikutan nonton kali aja habis ini. Nonton aja, nggak usah di-spill. Iya, judulnya apa Mami? Film itu kita persembahkan untuk ulang tahun PMI kemarin tanggal 17 September. Itu jadi kita persiapannya itu benar-benar yang sangat mepet sekali waktunya. Jadi 2 minggu itu benar-benar untuk persiapan praproduksi, produksi dan editing, syuting, editing. Di situ saya menjadi produser dan juga main juga. Jadi sebetulnya kemarin itu sempat saya mengesting beberapa teman pemain Jogja gitu untuk menjadi Bu Yusti, yaitu petugas dari PMI yang memberikan sosialisasi gitu. Tapi ternyata anak-anak kok nggak ada yang cocok ya kayak gitu. Kenapa nggak Mami sendiri aja yang main gitu? Saya berpikirnya waktu itu saya tak di belakang layar aja gitu, produser memproduksi ini aja gitu. Tapi ternyata anak-anak lebih, ya kayaknya nggak ada yang cocok gitu jadi Bu Yusti itu. Ya sudah akhirnya saya memproduseri dan juga main juga gitu akhirnya. Berarti produser sekaligus jadi pemeran ya, itu ribet nggak Mi? Ribet nggak ribet ya, karena kalau memerankan sesuatu itu buat saya tuh nggak ada yang ribet gitu. Yang ribetnya justru jadi produsernya itu, karena harus memikirkan untuk produksi itu, untuk alat itu yang dibutuhkan apa aja ya, harus memanage gitu loh, harus manage semuanya. Dan alhamdulillah semua permasalahan yang ada di lokasi maupun sebelum syuting itu bisa diatasi lah gitu. Oke, kalau boleh tahu awal mula Mami tertarik di dunia acting ini gimana sih Mi prosesnya? Awal mulanya itu sebetulnya itu nggak sengaja sih ya, tahun 2009 atau 2008 ya. Tadinya itu yang jadi pemain film itu ibunya Mami gitu. Jadi aku tuh sering nganterin gitu kalau syuting gitu, tak tungguin gitu. Nah terus suatu saat itu ada sebuah produksi yang membutuhkan
Jadi ibuku tuh jadi bos. Nah, itu nggak ada pemeran yang jadi sekretarisnya itu gitu loh. Mungkin waktu itu mungkin tiba-tiba tidak bisa atau gimana gitu. Nah, ada Mami di situ. Terus akhirnya sutradaranya bilang, "Kenapa nggak putrinya wae sing main kayak gitu kan?" Terus Mami kaget juga karena memang benar-benar belum pernah namanya acting di depan kamera. Kalau di teater memang SMA, kuliah memang udah biasa ya di seni panggung gitu. Tapi di saat harus bersinggungan dengan kamera itu benar-benar belum pernah gitu. Akhirnya ibu saya bilang, udah kasih baju sekretaris, terus gimana nanti kalau dialog itu kan bawa map gitu ya, bawa map dan itu ada naskahnya di situ. Baca aja itu, baca tapi dimainkan gitu berdialognya. Dimainkan gimana? Namanya orang nggak pernah main film ya. Terus akhirnya dicoba lah, latihan dulu, dicoba. Akhirnya begitu take roll action, udah nggak bisa ngomong itu rasanya di sini tuh kayak udah minum dulu, nggak apa-apa, dicoba gitu. Nah, daripada nggak ada ini kan, nggak ada pemain yang lainnya lagi, udah pilihannya udah di Mami aja gitu. Akhirnya setelah dicoba beberapa kali ternyata bisa gitu. Terus habis main film yang itu, akhirnya ada casting. Ibuku tuh juga bilang, udah deh ikut aja katanya kayak gitu. Ini nanti ceritanya pokoknya kamu dinikahkan, suamimu itu kena guna-guna, muntah-muntah darah, mati gitu. Waduh, berat banget. Berarti kan namanya orang dinikahkan itu kan berarti seneng ya, emosinya itu seneng begitu lihat suaminya kena guna-guna meninggal. Itu waktu itu filmnya judulnya Misteri Pasar Kaget. Itu pertama kali film layar lebar yang saya mainkan dan cuma satu scene sebetulnya. Lalu waktu di casting itu, aduh aku berarti harus nangis dong kan, suaminya mati ya, suaminya meninggal. Terus akhirnya dicoba di casting, kok bisa gitu. Jadi waktu itu tuh kayak ngerasa masuk aja gitu, masuk aja ke adegan itu gitu. Namanya dinikahkan pasti bahagia ya gitu. Terus tiba-tiba dia muntah-muntah, terus meninggal. Nah itu menangisnya luar biasa gitu. Dan akhirnya udah lock, dia yang main besok. Dan aku bilang kayak gitu kan. Gila, aku nggak punya pengalaman acting sama sekali gitu loh. Karena memang acting di panggung dengan acting di film itu memang beda gitu kan. Terus ya sudah akhirnya main. Lalu setelah layar lebar itu sutradara dari FTV itu tertarik gitu. Udah kamu main lah gitu. Nah akhirnya alhamdulillah tahun 2009 sampai 2013 itu sudah puluhan judul FTV yang saya mainkan, biasanya menjadi ibu dari pemeran utamanya. Nah dari itu saya sebetulnya kenal dengan artis-artis Jakarta di zamannya waktu itu. Karena sekarang sudah banyak ya yang berdatangan newcomers yang mungkin saya udah nggak ini lagi, itu udah nggak paham lagi. Itu awalnya itu sih sebetulnya. Jadi keterusan ya. Ada nggak sih film atau acting gitu yang paling berkesan dan membekas di hati Mami sampai sekarang? Kalau kejadian yang lucu itu ada sih sebetulnya, kejadian yang lucu itu. Jadi saya pernah main di film itu R.I. King, tapi kemudian diganti judulnya menjadi Cinta yang Asuh. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang nonton itu, Mas Anggi Nun sutradaranya. Jadi di situ Mami berperan jadi PSK gitu waktu itu. Nah, setelah syuting film Cinta yang Asuh itu berapa hari kemudian Mami di-calling lagi untuk film Nyanyian Bendera. Di situ jadi guru. Gitu. Dan kebetulan ada beberapa kru itu yang ikut juga gitu di produksi yang itu gitu. Jadi tahu loh kemarin habis ketemu di Cinta yang Asuh, sekarang di Nyanyian Bendera. Nah, begitu aku turun dari mobil itu semua tuh pada bilang kayak guyon sih, itu biasa sih orang-orang film itu selalu bercandaan gitu. Wah wangun ya kowe Mbak, bengi dadi londo esok dadi guru katanya kayak gitu. Dan itu tuh oh ya itulah mereka gitu loh. Karena memang kita tuh sebagai seorang talent memang kita harus menghidupkan adegan ya, menjadi peran apapun ya harus kita jalani gitu loh. Jadi mau jadi PSK atau mau jadi guru, kemarin habis jadi PSK sekarang jadi guru, itu sudah hal yang biasa gitu. Itu sih. Kalau film yang paling berkesan ya jujur aja pasti Tilik ya. Walaupun banyak beberapa film layar lebar yang sudah saya perankan, beberapa FTV, iklan, terus film indie, tapi justru Tilik lah yang mengangkat nama bahwa oh ternyata ini toh Briliana Arvira tuh oh ini gitu. Iya benar, soalnya Tilik kemarin sempat viral banget ya Mami ya. Di 2020.
Itu gimana sih prosesnya Mami bisa jadi salah satu talent dari film Tilik? Kalau Ya, boleh diceritakan. tentunya dengan casting ya. Jadi sebelum itu waktu tahun 2018 tuh memang ada film-film indie, film-film pendek yang didanai oleh dana istimewa gitu. Yang pertama itu sebetulnya film Rong, sudah main di film Rong. Lalu ada saya casting ya, bilang kayak gitu. Loh, tapi Mami udah main loh kemarin di Rong, nggak apa-apa. Katanya kayak gitu. Karena ini memang tidak ada ketentuan bahwa yang sudah main di kelompok lain tidak boleh main di kelompok dia gitu. Ya udah akhirnya di casting menjadi Butejo dan juga menjadi Yuning. Sebetulnya ya saudaranya bilang udah Mami aja yang jadi Butejo gitu. Tapi nggak tahu kenapa mungkin setelah berapa hari itu baru dikabari, wes Mami yang Yuning aja karena dengan karakter keibuan, padahal aslinya juga nggak keibuan sebetulnya gitu. Karena memang tanggung jawab kita itu memainkan karakter kan gitu. Jadi ya sudah akhirnya kepilihlah jadi Yuning itu, tapi memang dengan proses casting juga sebetulnya. Itu. Oke. Film Tilik ini kan emang udah viral banget sampai sekarang ada 26 juta kali ya. Amin. Mami pernah nggak sih berandai-andai kalau film Tilik, film yang Mami lakoni ini begitu viral gitu? Kalau untuk film Tilik tadinya tidak pernah berpikiran untuk viral ya, karena saya tuh selalu berkarya dalam sebuah film itu ya sudah nothing tulus aja gitu loh, mau viral atau tidak gitu. Dan sama sekali tidak menyangka bahwa film Tilik inilah yang akhirnya viral gitu. Dan ini menurut saya adalah suatu bonus gitu. Setelah bertahun-tahun saya di film, oh ternyata film ini yang mengangkat nama saya gitu. Jadi sebetulnya segala hal itu untuk viral atau tidak itu sebetulnya tidak direncanakan sih gitu. Jadi memang benar-benar itu bonus. Surprise gitu ya, Mi. Banget. Oke, aku pernah baca nih, Mi, di salah satu artikel gitu. Katanya Mami tuh enggan dipanggil aktris. Itu alasannya kenapa, Mi? Padahal kan Mami emang aktris ya, aktris. Enggak. Artis ya, kalau aktris itu memang pemeran ya, pemeran. Aktor itu adalah pemeran untuk cowok, aktris itu adalah pemeran cewek. Tapi kalau dibilang artis. Nah, artis yang saya tidak mau dibilang artis itu, jadi kadang banyak itu teman-teman kalau ketemu, wah ini artisnya itu, artis apa sih gitu. Saya cukup dibilang pekerja seni aja lah, yaitu pengecer peran lah. Pekerja seni. Ya, karena pekerja seni buat saya itu lebih enak sih. Aku menyandangnya itu daripada seorang artis, karena artis menurut saya tuh terlalu berlebihan lah. Kalau saya dibilang artis, saya tuh apa sih gitu? Cuman orang Jogja biasa, orang ibu rumah tangga biasa yang dengan berbagai kesibukan sebagai ibu rumah tangga, tapi di luar saya bisa berkarya gitu. Jadi aku lebih nyaman dipanggil pekerja seni aja deh. Pekerja seni, keren. Ada nggak sih, Mami? Kan Mami udah banyak banget kan memerankan film dari yang berbagai macam karakter gitu. Ada nggak sih tips khusus supaya mungkin ada teman-teman lain yang ingin menjadi aktris juga, biar kita bisa mendalami peran? Ya, setiap saya itu mendapatkan callingan untuk syuting itu selalu saya baca semuanya dulu. Naskah itu saya baca dari depan sampai belakang, saya pahami karakternya itu apa gitu. Jadi pernah juga itu mendapatkan karakter jadi orang Betawi. Nah, otomatis akan mencari itu referensi kayak film Sidul, film-film yang tentang Betawi gitu. Secablak apa sih gitu. Maksudnya ini Betawinya itu yang seperti apa gitu. Karena Betawi juga nggak selalu yang buset dalong, bukan yang gitu-gitu. Yang seperti ibunya Sidul itu pun Betawi tapi halus gitu loh. Jadi aku akan mempelajari beberapa referensi film, lalu observasi tentunya ya, karakter apa sih ini, karakternya ini misal jadi buruh panggul gitu ya. Ya Mami datang gitu ke pasar Pringharjo gitu, mengamati aja. Oh guru panggul tuh kalau naikkan tuh gini, gesturnya seperti ini, mimik mukanya seperti ini, cara dia berjalan, itu semua kita observasi, kita amati gitu. Jadi saat kita memainkan tuh ya memang benar-benar kita itu natural, kita memang menjadi buruh panggul, bukan yang acting gitu loh. Nah, jadi yang jelas itu adalah kita harus banyak belajar sih.
Kita harus banyak belajar olah vokal, olah tubuh gitu, terus olah rasa gitu. Karena bermain itu juga dengan rasa. Gitu. Jadi saat kita harus berperan menjadi orang yang menangis, ya itu memang keluar dari dalam hati kita, bukan hanya sekedar keluar air matanya. Karena kadang sekarang banyak pemain itu yang untuk menangis itu harus ditetes gitu. Tapi kalau Mami itu karena memakai rasa, ya kita empati kita ke situasi itu, jadi itu yang membuat bisa menangis beneran gitu. Itu sih tipsnya adalah kita belajar dan jangan pernah melupakan untuk selalu observasi, melihat referensi film-film Indonesia maupun film Barat. Kita akan mengenal banyak karakter di situ. Berarti melihat referensi terus latihan sendiri gitu ya, Mi? Benar banget. Latihan itu penting banget. Setiap bangun tidur kita harus bangun tidur itu A, I, U, E, O. Gitu ya, A, I, U, E. Supaya apa? Mimik kita itu kan film itu bahasa gambar ya. Jadi wajah kita walaupun tanpa dialog pun orang akan melihat, oh ini orang ini lagi sedih, oh orang ini lagi bahagia. Nah itu harus kita latih. Jadi di depan kaca atau direkam aja di handphone. Kalau di depan kaca kadang kita terus kayak dimanis-manisin ya, kok aku nek nangis elek ya gitu. Tapi kalau di handphone itu akan lebih natural sebetulnya gimana kita ekspresi kita saat sedih, saat seneng, saat panik, saat takut. Nah nanti setelah itu kita lihat, oh aku masih kurang di sini gitu. Dan itu masih selalu saya lakukan untuk untuk memperdalam karakter aja gitu. Keren banget. Udah banyak film tapi masih berlatih. Buat teman-teman jangan menyerah dan terus berlatih ya. Ya. Oh iya Mami, beberapa waktu lalu tuh Mami sempat memproduksi film seri sendiri ya, judulnya Teluh. Iya, benar. Tunggu dulu Mami. Iya, kita share screen dulu biar teman-teman kalau ada teman-teman yang kepo sama film Teluh, coba dong Kak Hamidah share screen trailernya. John Sarjono, panggilannya John. John Sarjono. Bapak nggak makan dulu toh? Waktu ora cukup. Ini mau rapat. Urusan manuk toh? Sebentar saya siap-siap ya. Harus wonten lomba perkutut sekecamatan. Terus hati-hati. Mi. Kenapa toh Mas John? Bidangin yang di. Baik, itu dia trailernya film Teluh. Kok Mami bisa kepikiran bikin film Teluh ini? Kenapa, Mi? Terus kok judulnya Teluh? Awalnya itu Mami itu cuma pengen sih gitu. Pengen banget punya karya sendiri gitu. Jadi orang melihat itu saya bukan hanya sekedar seorang pemain film, tapi saya juga punya karya gitu. Yang nantinya itu kalau Mami sudah tidak ada mungkin ya, orang masih bisa mengenang, oh Brilin itu Tuming bukan cuman pemain aja gitu, tapi dia punya beberapa karya gitu yang masih bisa dinikmati walaupun saya sudah tidak ada gitu. Dan film Teluh itu sebetulnya film yang sangat ringan banget gitu loh. Tadinya pengen bikin yuk sitkom aja yuk kayak gitu. Dan tadinya saya tuh emang nggak mau main gitu. Mami tuh sebelumnya tadinya nggak mau main, cuman pengen produksi aja gitu. Tapi anak-anak di produksi bilang, sayang Mi kalau Mami itu nggak main karena ini filmnya Mami gitu. Ini adalah karya Mami harus ada. Ya sudah, bikinkan naskah yang Mami nggak usah begitu banyak gitu karena saya harus mengurusi produksi. Di situ kebetulan juga menjadi eksekutif produser juga gitu kan. Ya jadi pusing juga kan itu ngurus keuangan, ngurus ini gitu. Jadi makanya udahlah aku dikasih yang dikit-dikit aja lah itunya adegannya, tapi yang penting ada gitu. Nah Teluh itu sendiri itu sebetulnya di dalam rumah itu, di rumah Jawa itu, di situ ada seorang kakek, itu bapaknya Sarjono di situ hidupnya dengan anaknya. Jadi Teluh itu sebetulnya 3 generasi gitu loh, bapak, simbah, bapak dan anak. Nah itu sebetulnya maknanya itu, mereka hidup di situ dengan berbagai konflik yang ada kayak gitu, dan kita berusaha memberikan hiburan aja sih sebetulnya, tidak ada ya sebetulnya nilai moralnya adalah
di situ tuh kita harus bisa menghargai orang, nggak boleh suudon gitu. Saat pisang itu hilang kan dia udah nuduh itu Mbok Minya yang ini gitu, yang nyuri itu. Padahal ternyata dia sendiri yang lupa naruh pisang itu ketutupan jaketnya dia gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu loh. Ojo wato nuduh sik lah kayak gitu. Periksalah dulu terus. Banyak sih beberapa pesan-pesan moral yang kita sampaikan di situ dengan gaya Jawanya, dengan gaya Jogjanya. Gitu. Dan kebetulan juga lokasinya itu adalah tempat yang sering Mami dulu buat FTV, jadi kita nggak kesulitan juga nyari lokasinya gitu. Terus pemain-pemainnya itu kebetulan dengan Pak Sus itu yang terkenal dengan Den Bagus Sengarso itu kita temen sering main juga, kadang jadi jadi istrinya Pak Sus gitu. Pokoknya kita sering lah berproses bareng. Jadi memang teman-teman yang sering ini aja gitu. Tak mintai tolong, mau nggak main di film wes nggak apa-apa, tak support kayak gitu. Seru banget ya, satu circle bikin karya bareng gitu. Ya benar. Seru banget. Iya Mi, ada satu lagi nih pertanyaan dari aku. Kenapa Mami ini nama panggilannya Mami bukan yang lainnya? Kenapa nama akrabnya Mami? Nggak tahu ya, itu mulai dipanggil Mami itu waktu FTV gitu. Karena kalau Bunda gitu, Mami itu pecicilan orangnya. Jadi kalau Bunda ini nggak pantas banget nih, apalagi Umi gitu kan. Terus anak-anak tuh pada nyaman aja, mam gitu. Kalau mama gitu kayak panggilan itu udah biasa buat mereka gitu. Akhirnya karena dulu Mami itu punya komunitas anak-anak FTV, jadi kita karena sering ketemu di lokasi gitu, akhirnya kita jadi kayak keluarga kedua gitu, dan mereka manggilnya Mami semua, dan mereka menganggap tuh ya sudah Mami itu sudah seperti ibu mereka yang kedua gitu, dan akhirnya tuh nular gitu di lokasi manggil Mami, akhirnya pada ketularan juga gitu loh, ketularan juga manggil Mami itu. Dan itu nggak tahu ya, dan Mami nyaman aja sih dipanggil Mami, bukan Mami dalam tanda kutip loh ya. Jadi kayaknya kalau Umi atau Bunda gitu mungkin buat mereka, wah Mami pecicilan tentang Bunda gitu. Jadi kayaknya mereka lebih nyaman itu sih, manggil itu sih. Iya, lebih akrab gitu ya. Benar. Kelihatan Mams, lebih. gitu. Mams. Iya. Really. Oke, mungkin cukup dari aku. Kalau ada dari teman-teman yang lain yang mau tanya-tanya sama Mami, boleh raise hand. Ini kesempatan yang jarang banget ya bisa ketemu sama Mami Billy di tengah-tengah kesibukannya. Ya, ada yang mau tanya? Mau tanya dulu. Apa sih yang nggak buat Raina gitu? Selamat sore, Mami. Selamat sore, De Ismah ya ini ya? Betul, Me. Mau tanya, kayak Mami itu sebenarnya ada role model nggak sih, Mi? Kayak selama acting ini tuh ada orang yang dibalik kayak buat jadi motivasi buat Mami sendiri atau enggak? Kalau Mami itu sebetulnya ya dari kecil itu sudah ngefans sama Christine Hakim, ya. Apalagi di filmnya yang Daun di Atas Bantal itu seneng banget. Waktu itu Mami masih kecil, mungkin masih SMP atau ya kalau nggak salah. Seneng banget nonton itu, dan itu dulu disetel di bioskop. Waktu itu sebetulnya belum boleh sih, anak umur 13 tahun, 14 tahun tuh belum boleh. Tapi tetap nyeruntul aja karena pengen banget nonton film itu, dan ternyata emang bagus gitu loh film itu, dan selalu ngikutin film-filmnya Bu Christine Hakim, Cut Nyak-Din gitu. Terus banyak banget film-film beliau itu, film Ibu gitu. Dan sampai sampai sekarang tuh saya setiap mendapatkan peran-peran yang hampir mirip karakternya dengan itu, saya selalu menonton filmnya, gimana cara dia mengerutkan wajah, bagaimana dia cara berdialog, bagaimana. Nah itu bukan mencontoh ya, tapi setidaknya saya itu akan belajar dari situ. Seperti inilah prosesnya untuk memerankan peran yang seperti ini gitu. Tapi kalau yang kadang pernah juga jadi ibu-ibu yang membunuh anaknya gitu-gitu, terus saya juga referensinya juga film-film thriller gitu loh, yang film yang sadis kayak gitu. Oh gini ya ekspresinya seperti ini. Jadi role model saya adalah Bu Christine Hakim, itu menginspirasi banget. Dan yang sampai sekarang tuh yang masih ingin dicapai itu pengen suatu saat itu bisa main satu frame dengan beliau. Sering sih sekarang tuh satu film tapi kita tidak satu frame gitu. Jadi ketemu tetap ngobrol tapi belum pernah kalau satu frame belum pernah. Aku
aku doain Coba aja kita semoga aminkan cepat bareng-bareng. ini ya, Amin. semoga cepat Ayo coba aminkan bareng-bareng. ke depannya gitu. Yuk aminin Hmm. semuanya yuk. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Jadi ngomong-ngomong selama ini tuh ada adegan yang sekiranya buat Mami tuh agak susah atau sulit seperti itu, ada nggak ya Mi? Adegan-adegan tertentu. Ya, pernah sih itu yang apa? Mami itu waktu itu tugas akhirnya anak MMTC. Nah, itu film pendek. Mami itu tidak pernah menutup diri untuk film-film anak-anak ya, film-film anak-anak untuk bertugas ya. Karena kadang mereka tuh ide ceritanya tuh gila. Jadi makanya mesti selalu saya baca dulu, wah ini bagus ini gitu. Ada itu satu film dari anak MMTC, itu di situ tuh perannya Mami itu jadi seorang ibu yang ditinggal suaminya, dia harus mengurus anaknya ini dan dendamnya pada suami ini dia tumpahkan ke anaknya gitu. Jadi setiap hari anaknya tuh disakiti sama ibunya, itu dianiaya gitu loh. Terus di situ tadinya mereka bilang, Mami nggak usah reading lah, Mami pasti bisa lah ini katanya kayak gitu. Enggak. Untuk reading kalau nggak usah nggak apa-apa. Cuman aku harus latihan untuk bagaimana nanti kalau saat aku harus memukul, harus menjambak dia, itu harus pakai teknik gitu. Jadi tadinya yang direncanakan itu reading itu cuma 1 hari, akhirnya Mami minta sampai 3 kali untuk ngepaskan itunya loh. Jadi saat nanti aku harus pok kayak gitu, dia tangannya gimana. Jadi nggak kena beneran. Dan di film itu kan kadang berkali-kali ya ngambilnya ya, cut, choice kayak gitu kan. Nah itu kalau nggak pakai teknik, kasihan lawan main saya gitu. Dan saya pun juga yang mukulin tuh tangannya sakit juga gitu. Sama juga di film Candramowo itu kemarin tugas akhirnya anak pasca sarjana, anak pasca sarjana isi, itu juga gitu. Ceritanya tentang seorang ibu yang selalu memukuli anaknya gitu. Nah, kalau yang di MMTC itu justru sampai ibunya tuh membunuh dengan vas bunga, dia taruh di tembok itu trust gitu kan, ada pecahan kacanya itu, dan dia harus menyayat anaknya itu gitu. Nah, itu kalau nggak pas, dan itu harus one take. Karena di situ tuh dari wajah gini ini sudah dikasih kayak mungkin pakai latek atau apa gitu, dan itu begitu diiris gini ini keluar darahnya gitu. Itu harus one take dan itu beban buat saya. Kalau ini one take nggak jadi, berarti mereka harus bikin lagi kan gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang harus ada latihannya, harus ada tekniknya. Orang memukul, orang menyayat itu. Kalau salah-salah menyayat, karena itu benar-benar pakai vas yang pecah gitu. Dan tanganku tuh benar-benar yang berdarah gitu, Mami dilap dulu ya, diobati, jangan. Justru nanti kalau kamu cover, ini akan natural keluarnya darah ini. Itulah, makanya bermain tuh memang harus totalitas tapi memakai teknik gitu. Jadi orang yang totalitas waton pupuk gitu. Gitu, Cahayu. Cukup tantangan yang cukup sulit, cukup berat sih ya Mi. Ya. Coba kita kalau lihat di bagian chat, ada yang nanya nih dari Nabila UMY. Oh ya. Bagaimana jika kita sudah mempunyai sinopsis film dan ingin kita tawarkan ke produser, sekiranya bagaimana langkah-langkahnya ya Mi? Seperti itu. Boleh. Maksudnya ditawarkan ke produser ya, bukan ke pemain ya? Iya Mi, betul Mi. Biasanya begitu, sinopsisnya aja ditawarkan ke produser. Atau biasanya gitu itu ke eksekutif produser, karena dia yang akan mendanai film itu. Karena eksekutif produser akan mengoling produser. Gitu. Eksekutif produser nggak mungkin akan mengurusi nanti itu alat yang akan dibutuhkan apa aja selama produksi itu, dia hanya pendana aja gitu. Jadi yang dibutuhkan langkah yang pertama adalah dari sinopsis ini kita kasihkan ke eksekutif produser, siapa yang mau mendanai film saya ini gitu. Sepertinya seperti itu, karena selama ini yang saya ini juga aku eksekutif produser, saya yang punya uang. Ada nggak sini siapa yang punya naskah bagus gitu. Jadi akan di situ nanti akan kita godok naskahnya seperti apa. Kalau aku pengennya ini naskah ini dibeginikan gimana. Nah itu. Jadi tetap yang paling pokok itu adalah di eksekutif produsernya dulu. Baru eksekutif produser akan menunjuk produser untuk mengurusi produksi itu gitu. Itu.
Oke, Mami, terima kasih. Dari Kak Nabila, sudah jelas belum ya jawaban dari Mami? Mungkin ada yang mau ditanyain. Halo, Kak Nabila. Ya, terima kasih penjelasannya sudah jelas. Oke, terima kasih, Kak. Sama Nabila. Mungkin ada yang lain lagi. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada lagi nih kayaknya. Boleh raise hand ya teman-teman. Ayo, kesempatan bagus banget nih teman-teman. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Yang jelas itu kalau kalian fokusnya ingin ikuti produksi film, itu emang harus banyakin aja. Kalau ada syutingan kalian mungkin main-main ya ke lokasi syuting. Dari situ kalian akan tahu, oh lighting tugasnya seperti ini, sutradara tugasnya seperti ini, gitu. Jadi belajar itu bisa di mana aja sih sebetulnya, gitu loh. Tidak harus di bangku sekolah ibaratnya seperti itu, tapi justru pengalamanlah yang akan memberikan kita ilmu yang lebih banyak gitu. Sama juga seperti Mami itu tidak pernah belajar khusus di keaktoran, nggak belajar di sekolah yang khusus gitu. Tapi selama ini saya mengajar acting untuk anak-anak dari umur 5 tahun sampai 20-an lebih itu, saya punya kelas acting sendiri, itu yang saya tularkan adalah pengalaman saya selama 11 tahun di film gitu. Jadi nggak pakai yang teori-teori gitu, tapi yang kita rasakan saat kita di lokasi, saat kita memainkan menjadi seseorang, berperan sebagai seseorang. Nah, itu yang saya tularkan untuk anak-anak. Tapi tetap memakai olah rasa, olah vokal, olah tubuh. Jadi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita olah semua. Jadi jangan stuck belajar hanya di apa yang didapatkan di kampus atau di sekolah aja. Kita yang harus mencari gitu. Mencari pengalaman gitu ya, Mi? Benar. Atau mungkin ikut magang, nggak dibayar dulu nggak apa-apa, tapi kita dapat ilmunya. Iya, benar. Gitu. Ada lagi nih. Gimana, Mi? Itu prinsip Mami itu adalah sebagai seorang talent, saya tidak pernah puas dengan acting saya hari ini gitu. Jadi saya akan terus mencari gitu. Oh, jadi ibu-ibu tuh yang begini tuh, oh kalau diginiin enak ini kayaknya lebih enak. Gitu. Jadi sama juga dengan kalian kalau yang ingin menjadi kru juga harus mencari gitu loh. Gitu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Dinda Oktaviana. Mbak Dinda mau dibacain apa mau ngomong sendiri aja biar ya. Biar langsung berinteraksi sama Mami. Ayo Kak Dinda. Oh, bacain aja Kak, lagi kerja. Ya, oke. Jadi gini Mi pertanyaannya. Apakah ada peran atau role yang diperankan yang mempengaruhi kehidupan personal life Mami atau kebiasaan Mami di real life gitu? Yang mempengaruhi. Maksudnya kebawa ke kehidupan sehari-hari? Nggak ada sih. Karena kita memang harus bisa membedakan antara itu di film atau di kehidupan sehari-hari. Nah, makanya kadang pas dapat peran yang menjadi yang ekstrim gitu ya, saya selalu setelah syuting tuh saya akan selalu menetralkan saya lagi gitu, entah itu ke pantai atau kemana gitu. Harus dibuang jauh-jauh, karena kalau enggak dia masih nempel di kita, karakter kita akan masuk, karakter kita itu akan masuk dan akan menjadi karakter kita sehari-hari gitu. Apalagi kalau maunya yang jadi ibu yang jahat, ibu bawel atau gimana, itu nggak boleh sebetulnya kebawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi saya mesti yuk refreshing yuk ke pantai, terus aku akan lihat video-video. Jadi Mami itu paling suka traveling dengan papi dan anak-anak. Jadi di situ pasti aku akan bikin video aku adalah yang seperti ini gitu. Jadi akhirnya kita akan kembali, oh iya aku tuh yang ini itu bukan yang itu gitu. Dan itu sering sekali saya lakukan setelah mendapatkan peran-peran yang sangat ekstrim ya, tapi tidak selalu ini, karena kan kadang perannya jadi ibu-ibu yang sering nangis, sering itu lebih gampang dilepasnya sih. Tapi kalau ibu-ibu yang psikopat atau apa itu memang harus kita hilangkan. Bahaya soalnya itu kalau
Apalagi kalau teater ya, teater itu prosesnya bisa sampai 5 bulan, 3 bulan, 5 bulan, itu masuk banget karakter. Kadang kita ngomong biasa aja, suara kita yang keluar adalah suara karakter yang ini yang kita mainkan gitu. Itu memang kita harus preposisi lagi, harus membersihkan, ibaratnya gelas itu udah keisi, itu harus kita tuang semua sampai habis. Gimana Kak Dinda, udah terjawab? Udah ya. Udah lagi pertanyaan dari Kak Risna. Ayo dong teman-teman open cam sama open mic aja biar langsung berinteraksi sama Mami. Boleh open cam aja Kak Risna? Open mic. Amin, terima kasih Dek Dinda. Sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan semuanya ya. Amin. Gimana Kak Risna? Bacain aja. Kenapa kok dibacain aja? Udah open mic kok. Pengen lihat mukanya juga loh, kan sambil kenalan. Iya. Siapa tahu saya besok bikin film lagi, kamu jadi pemainnya loh. Silakan Kak Risna. Oke. Izin bertanya, adakah kriteria khusus untuk memilih peran untuk Mami dalam memilih peran gitu loh? Kriteria khusus. Maksudnya apa? Kalau pas bikin film atau pas menerima job? Mengambil jobnya itu. Mengambil job? Iya. Oke, mengambil job itu nggak ada nggak ada kriteria apa-apa sih. Sebetulnya kadang itu yang namanya casting itu memang mungkin ya, ada suatu film gitu, ada suatu naskah. Sutradara itu sudah membayangkan saat membaca naskah itu sudah membayangkan ini karakter kriteria yang menjadi ibu ini, saya pengennya di gambaran saya yang begini gitu. Akhirnya dia melakukan casting gitu kan, casting yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Tapi ternyata ada satu yang belum tentu yang lebih pinter acting itu yang akan kepilih, karena yang ada di bayangan sutradara itu yang nanti akan dituangkan ke naskah itu, ke film itu gitu. Jadi kadang sama-sama kriterianya sama, tapi look-nya mungkin beda, cara dia mengucapkan dialog beda, gestur dia beda. Jadi memang kriteria itu yang menentukan itu memang adalah sutradaranya gitu. Jadi sama-sama yang dibutuhkan kriterianya ibu gendut umur 45 tahun umpamanya ya, rambutnya keriting. Sama, yang datang tuh tiga-tiganya sama, tapi kok sutradara lebih klik sama yang ini ya, karena dia lebih lucu, lebih cara mengucapkannya tuh lucu, khas gitu. Nah, akan dia yang dipilih gitu. Dia memang pakai sih kriteria kayak itu, memang pakai. Gitu. Gimana, masih ada yang mau ditanyain? Dek Risna? Sudah, terima kasih, Bu. Sama-sama. Kak Risna. Ada lagi nih Mi, pertanyaan dari Sri Rukmaini Reza dari Universitas Negeri Makassar. Oh, Makassar. Iya, dari Makassar. Ayo, mohon open cam, open mic. Kak Sri Rukmaini. Kayaknya cita-citanya jadi artis juga nih. Aktris, aktor. Cewek apa cowok ya? Cewek, Kak. Cewek ya? Iya, cewek. Dibacain aja kali ya. Mohon tipsnya Mi, bagaimana supaya ketika berdialog dalam film itu tidak grogi? Nah, itu fungsinya kita reading. Setelah casting akan ada namanya proses kita di log pemain itu akan di log. Oh, ini akhirnya yang kepilih ini gitu. Dan akan ada agenda reading. Reading itu adalah membaca bersama naskah yang akan kita mainkan. Di situ fungsinya apa? Adalah untuk menyatukan rasa. Jadi seandainya itu adalah perannya di situ adalah laki-laki dan perempuan yang berpacaran, itu untuk menggabungkan chemistry-nya. Gitu. Dari reading itu nanti diulang berkali-kali, kita akhirnya akan hafal, lalu kita isi, diberi nyawa itu reading itu. Jadi tidak hanya cuma sekedar, hey, kamu mau kemana? Aku mau pulang dulu ya. Nah, nggak sekedar itu. Tapi akan kita isi lagi, hey, kamu kemana? Aku pulang dulu ya.
Nah, kita main-mainkan seperti itu akan lebih enak. Nah, grogi atau tidaknya itu kita jangan berpikiran untuk harus hafal gitu. Tapi dialog itu adalah kita mengerti isinya, lalu kita improvisasi sendiri gitu. Kadang bahasa tulisan itu nggak enak diucapin gitu. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Nah, itu kan nggak enak. Bahasa tulisan nggak enak itu. Tapi kalau kamu udah makan belum? Itu akan lebih enak. Gitu. Jadi untuk menghilangkan grogi kita tuh kita nyaman aja gitu. Kita nyaman aja dengan bahasa kita sehari-hari, dengan bahasa yang sering kita ucapkan gitu. Jadi kalau di naskah itu kadang bahasanya baku, kita main-mainin aja. Jadi apakah kamu sudah makan? Tapi akan lebih enak. Udah makan belum kamu? Nah, itu lebih enak. Jadi untuk grogi itu biasa ya, karena kita patokannya adalah harus sama dengan naskah, tapi sebetulnya itu enggak sih. Kayak di film Tili itu juga sih sama, kita banyak banget improvisasinya karena namanya ibu-ibu udah kumpul jadi satu gitu kan ya. Nggak mungkin lah yang kita obrol itu sesuai sama skripnya gitu, pasti akan berkembang. Nah itulah, dan perkembangan dari skrip itu tuh akan terjadi saat kita sudah ada di set, sudah masuk di set dengan wardrobe yang kita pakai itu akan lebih kerasa banget. Karakter satu dan lainnya itu sudah melekat, cara kita berbicara itu juga udah mengalir gitu aja. Gitu. Jadi grogi itu sebetulnya karena kalian patokannya adalah menghafal, harus podoplek gitu sama naskahnya, padahal itu enggak, main-mainin aja. Jadi harus dibuat nyaman aja ya Mi ya. Iya benar. Karena film itu sebetulnya acting tapi akan lebih indah kalau itu natural aja gitu. Kayak kita ini ngomong gini kita tuh berakting sebetulnya. Enak kan? Tapi nggak harus yang jadi kita kan nggak harus seperti itu. Tapi dengan ngobrol seperti ini lebih enak gitu. Dan didengar pun seandainya tidak ada visualnya pun itu akan terdengar enak banget kayak kita dengerin Sandiwara Radio. Sandiwara Radio. Ya. Ya kan, ini kalau umpamanya ini nggak ada visualnya, mungkin ada di depan saya ada orang itu mendengarkannya enak ya, ini ngobrol saling TikTok, saling apa, ada yang nanya, ada yang jawab, itu enak banget. Tapi kalau mereka masih patokannya adalah berakting, aku ini lagi acting, jadi aku nangis ya harus kelihatan cantik, aku ngomong itu harus ini, enggak, itu kurang natural sih kalau menurut saya. Yang acting tuh ya gini nih, kita ini acting gitu. Pokoknya senatural mungkin pokoknya ya Mi ya. Benar. Kecuali untuk karakter-karakter tertentu yang harus dia memang membutuhkan sesuatu yang perubahan ya di suara atau yang apa gitu. Itu memang dia harus berakting, voice actingnya juga dipakai, acting tubuhnya juga dipakai. Gitu. Tapi kalau yang hanya film-film yang dialog biasa gitu ya seperti inilah kita ini sudah berakting gitu. Kayak sehari-hari gitu ya. Jadi kadang ada yang orang yang harus berperan jadi orang centil mungkin ya, dia akan dibuat-buat kan ngomongnya. Hey, gimana? Tapi di saat kita ini kan nggak mungkin ada orang yang seperti itu kan, dalam sehari-hari itu nggak mungkin akan ada orang seperti itu ya, seperti kita ini kita ngobrol biasa. Iya benar. Kecuali karakter-karakter tertentu, itu baru kita lebih main-mainin. Gitu. Pokoknya kalau udah nyaman tuh enak gitu bawanya ya Mi. Bener. Kayak di film Tili itu kan mengalir gitu kan, kayak kita itu kayak ngobrol biasa gitu. Bahkan ada itu yang komentar itu tuh sebetulnya film Tili itu beneran atau memang beneran orang-orang lagi Tili terus iseng direkam pakai video atau film gitu kan. Ya kita bilang film gitu. Karena itu enak banget mengalir aja gitu obrolannya. Yang ini ngomong, yang ini nyeletuk dan itu memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Enggak perlu buat lagi gitu. Emang ibu-ibu yang masukannya kayak gitu ya Mia. Benar, apapun bisa diobrolin kalau namanya emak-emak itu. Kadang anaknya tetangga dibelikan sepeda aja itu udah menjadi obrolan yang panjang gitu loh. Ada gitu. Gimana, sudah terjawab untuk Kak Sri Rukma ini?
Halo Kak Sri, gimana? Sudah terjawab kah? Oke. Kita langsung coba lihat lagi yang nanya. Ini ada yang nanya nih dari Ini Anggita RW. pertanyaannya dari anaknya Mami nih. Apa nih? Dari Mbak Anggita. Oh iya, halo Anggita. Halo Mbak. Open cam aja. Sayang. Iya. Makasih Mbak udah mau join ke sini. Boleh open cam Mbak. Halo Mbak. Hai Raina. Hai. Mau nanya apa, No? Jadi aku mau nanya Mika, hal-hal apa sih yang biasa Mami lakuin ketika kayak mengalami masa-masa sulit atau kayak down di dalam dunia apa karir di dunia peran ini? Kayak kalau misal Mami kayak berpikir, kok kayaknya saya capek ya, kok kayaknya saya tuh mau berhenti. Nah itu yang kayak memotivasi Mami tuh biasanya apa tuh, kayak hal apa sih yang biasa Mami lakuin ketika mengalami masa-masa seperti itu? Jujur aja sampai hari ini tidak pernah merasa down karena aku merasa dunia ini mengasihkan gitu. Saat harus memerankan orang lain buat Mami itu suatu hal tantangan dan juga kenikmatan gitu. Jadinya kayaknya sampai saat ini belum pernah sih yang maksudnya kepikiran aku mau berhenti gitu. Belum lah. Belum pernah kepikiran. Tapi kalau kayak sedih atau kayak yang gedek atau gitu kayak gitu tuh pernah nggak sih Mi, kayak entah sama aktris yang lain kayak atau mungkin sutradaranya atau produsernya atau siapa itu, pernah nggak sih? Di lokasi syuting tuh kadang kita kadang kita bad mood, harus nunggu lama, harus gini gitu. Ya kalau Mami tuh lebih suka kalau di lokasi tuh memang kita ngobrolnya yang enteng-enteng aja gitu. Apalagi tahu sendiri kan Mami orangnya suka guyon gitu ya. Dan itu mood booster sendiri gitu. Jadi apapun masalah yang ada di lokasi itu jangan sampai ke bawah karena itu akan pengaruh ke mood kita saat kita berakting gitu. Sama juga seperti kita kemarin waktu produksi film PMI ya, itu udah produser, banyak masalah di situ. Tapi saat saya harus berperan di depan kamera, saya harus profesional. Hilangkan itu semua. Ini adalah bukti tanggung jawab saya sebagai seorang talent seperti ini. Walaupun itu bete, walaupun ya di lokasi itu pasti ada aja ya. Namanya di lokasi itu, di produksi manapun itu pasti kan nggak ada yang sempurna, mulus gitu ya. Tapi ya sudah harus kita jalani. Dan itu memang ya memang ya sudah gitu. Memang yang terjadi seperti ini, kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu itu yang perfect gitu. Jadi dijalani aja. Jadi orang itu harus bisa menerima sesuatu dengan ikhlas. Nah itu yang lebih tak pegang sih itu. Jadi kalau mau udah mulai bete itu bercandaan aja, saru-saru ya ora apa-apa, yang penting happy gitu. Kita harus menciptakan itu. Gitu. Jadi terutama untuk teman-teman ya mungkin yang di sini pernah jadi telco, fungsi dia itu juga seperti itu, membangun lagi mood para pemainnya. Walaupun pemainnya udah bete, kok nggak tek-tek sih, ini kok lama banget ngesetnya kamera gini. Ya kewajiban dia adalah membangun moodnya pemain lagi. Apa mau diambilkan kopi, mau diambilkan teh atau apa gitu. Jadi kita tuh saling, namanya satu produksi itu sebetulnya harusnya saling. Gitu. Jadi semuanya nyaman. Itu sayang. Ada lagi yang mau ditanyain untuk masalah wardrobe? Thank you ya Anggita, kemarin udah bantuin Mami di make up wardrobe di film PMI. Dan aku sama Anggita ini 2 kali ya kita yang produksi bareng ya. Thank you banget. Pokoknya lebih ditingkatkan lagi, tetap semangat. Ya, semangat juga buat Mami. Amin. Terima kasih Kak Anggita. Ina. Ada 2 lagi pertanyaan Mi. Aku bacain satu dulu ya. Dari Arafi Ramadan, Amikom Purwokerto. Suka duka dalam film Mami itu apa aja sih Mi? Mungkin suka duka selama memainkan film gitu.
Buat Mami semuanya tuh dijalani dengan sukacita pokoknya gitu. Ya baik, ada sih dukanya. Kalau suka tuh nggak usah diceritain ya, dukanya aja yang diceritain. Ya kadang itulah dukanya itu kalau main film, kadang itu pernah itu ada produksi yang memang mereka tuh masih anak-anak baru gitu ya. Jadi di situ jadi Mami jadi yang ikut-ikut ini juga gitu. Ini lampumu tuh kurang gini, ini mukaku tuh belang gini. Nah, itu kadang udah capek kita jadi pemain tapi gregetan juga kalau ada krunya yang masih belajaran tapi dikasih masukan nggak bisa. Nah, kayak gitu. Kadang sebelnya kayak gitu. Tapi kalau di produksi-produksi yang memang udah peralatannya proper, terus krunya yang emang udah profesional, itu fine-fine aja sih. Biasalah namanya pemain itu menunggu lama untuk take karena memang scene-nya belum sampai, itu udah biasa. Dan kita emang saling support di lokasi itu, saling support. Kadang klesotan, tidur bareng, makan bareng, itu udah kita nikmati aja lah. Karena itu kadang kita tuh rindu ya, kayak kemarin itu sempet yang pandemi awal-awal itu kita benar-benar nggak boleh berkegiatan, kita hanya di rumah. Itu kita sampai video call, kelingan rak kayak di Wemben kayak rak keduman nasi box, akhirnya kita gini. Nah itu ternyata hal kayak gitu tuh bukan sesuatu yang membuat kita jadi sedih ya, justru itu tuh akan kita kenang dan itu menjadi memori yang indah itu buat kita. Jadi kita sampai video call, terus coba yuk adewe dan kamu ala apa gitu. Akhirnya Mami ambil kacamata hitam, pakai topi koboi, wah pada ngakak-ngakak akhirnya mereka. Nah itulah. Jadi kalau dibilang suka dukanya, lebih banyak sukanya sih. Itu dukanya paling cuma itu, pitik aja di lokasi. Tapi harus tetap jaga mood ya Mi ya. Ya benar. Apapun. Benar banget. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Adi Gilang Pangestu, Universitas Amikom Yogyakarta. Adakah referensi buku atau patokan yang sering Mami gunakan dalam membuat referensi dalam berkarya? Berkarya maksudnya karyaku sendiri atau referensi? Kalau Mami lebih banyak film ya, referensinya ke menonton film. Semakin kita banyak menonton film-film Indonesia ataupun film Barat itu, kita jadi semakin tahu, oh ini make up karakter untuk hantu tuh, oh ternyata ini. Terus adegan laga itu seperti ini gitu. Kalau buku, karena jujur, Mami adalah orang yang paling malas membaca. Lebih suka menikmati informasi itu dari visual, dari film, iya. Jadi jujur kalau buku tuh malah nggak pernah baca gitu. Ada sih pernah ada suatu buku tentang menjadi seorang aktor yang baik. Tapi di situ juga lebih banyak teori sih ya sebetulnya. Karena kadang teori pun kalau kita nggak praktek itu nggak akan jadi juga gitu. Jadi menurutku adalah pengalaman itu yang lebih penting buat kita, itu adalah yang lebih mudah untuk kita cerna, untuk kita jadikan ilmu itu justru pengalaman gitu. Membaca buku teorinya gini malah bingung gitu loh. Ini nerapkannya di kehidupan sehari-hari gimana gitu. Iya. Pernah tuh baca buku sekali, itu buku tentang menjadi seorang aktor yang baik. Itu ternyata banyak banget teorinya. Jadi kayaknya referensi itu lebih baik referensi film. Jadi umpamanya kamu mau film laga ya cari itu yang laganya yang seperti apa gitu. Tontonlah film di YouTube kan sekarang udah banyak banget, dan itu bisa dinikmati gratis juga bisa. Jadi kalau lihat langsung tuh jadi lebih berasa, mau belajar tuh lebih berasa nyerap gitu ya Mi ya? Bener. Makanya tahun kemarin itu banyak sekali Mami itu ada produksi itu tentang pandemi ya. Itu lebih banyak mereka itu menyampaikan informasinya tuh lewat film di YouTube gitu. Jadi orang akan menikmatinya gampang daripada harus pakai pamflet yang itu gitu ya. Pamflet, pakailah maskernya. Tapi kalau di film kan orang lebih nyaman gitu loh. Sama kayak di PMI itu juga, boleh kalian kalau mau nonton itu di YouTube-nya PMI Kota Semarang, itu yang sosialisasi tentang donor darah. Jadi itu cerita pendek tapi ada informasinya. Orang akan lebih enak menikmatinya dengan kayak gitu. Gitu. Ada lagi, Ray? Ada lagi nggak dari teman-teman mau nanya? Lagi nggak?
mungkin udah cukup ya. Cukup. Iya, udah molor ternyata. Oh, padahal mamanya ditambah loh durasinya. Besok lain kali ya. Jadi pokoknya pesannya buat teman-teman aja semuanya ya, yang tertarik di dunia perfilman, jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar tidak hanya di bangku sekolah, tapi pengalaman itu justru pembelajaran yang paling baik. Gitu. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Gitu. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Dan relasi bukan Mi? Benar, link itu penting juga. Iya, benar. Kadang kita punya teman, akhirnya temennya ini getok tular namanya kalau orang bahasa Jawa, itu juga penting juga. Jadi kita punya teman banyak itu bagus, tapi jangan teman yang toksik. Nah, itu. Iya benar. Yang bisa membawa kita ke depan gitu. Jangan teman yang lain tuh nggak tinggal aja. Gitu. Ya, mungkin habis ini teman-teman bisa saling follow karena ada namanya juga. Itu juga bisa dijadiin relasi ya teman-teman. Ya jangan lupa juga follow IG-nya Mami @Briliana_Arvira. Nah, Arvira itu nama anaknya Mami. Jadi sebetulnya Mami itu namanya Briliana Desi Dwinawati. Tapi setiap karya saya tuh saya ingin anak saya selalu ada nama anak saya. Jadi Briliana Arvira. Arvira dan Vira anakku. Arvira. Seneng banget. Ada di mana-mana namanya. Ya, Arvira tuh selalu tak cantumkan Briliana Arvira. Arvi sama Vira, anakku 2 cewek semua. Tapi anaknya Mami, ini nggak sih tertarik sama film nggak sih, Mi? Enggak sih, tapi kemarin waktu film PMI itu tak paksa dia. Ayo jadi ekstras deh, nggak ngapa-ngapain kok suruh ini. Ya udah, kayak gitu. Karena memang nggak tertarik ya, karena memang nggak bisa kita memaksakan sesuatu pada anak tuh nggak bisa. Iya benar. Nyamannya dia aja. Tapi berarti sampai saat ini belum ada tertarik gitu ya, Mi? Buat kedua anak-anak. Kalau anakku yang nomor 1, yang kuliah di UI itu, dia justru lebih senang kalau ikut di pentas teater. Jadi Mami kadang kalau pentas gitu, Kak pemainnya kurang 1 mau nggak gitu. Hafalannya banyak enggak, gampang kok ini mau dia. Tapi kalau adiknya pernah sih dulu main di film Sudirman, jadi anaknya Pak Sudirman. Terus beberapa iklan gitu. Terus film Mom's Cooking. Tapi waktu zaman masih kecil, itu sampai dia kelas 2 SD. Habis itu udah nggak mau. Jadi anak itu ketertarikannya tuh bisa kita lihat, oh ternyata dia nggak tertarik di sini. Kalau masih kecil mungkin dia seneng ya. Iya. Gitu. Tapi ternyata setelah gede minatnya nggak di film. Tapi ya nggak tahu sih. Mungkin dia lebih ke jadi sutradara atau apa gitu. Amin. Amin. Ntar jadi sutradaranya mamanya dong. Tapi mungkin dia lebih tertarik jadi sutradara gitu. Saling melengkapi nih. Iya. Dibikin film satu keluarga gitu. Ya, kebetulan ibunya Mami itu juga pemain film juga, malah beliau duluan gitu. Terus ponakan itu juga ada dulu. Ponakan anaknya kakaknya Mami itu juga pemain film semua. Seperti turun-menurun. Sekarang udah umur nanggung soalnya ya, udah SMA, udah ada yang kuliah, jadi kebutuhan talent itu kalau anak kecil sekalian. Tapi kalau yang dewasa sekalian gitu. Jadi kalau masih anak-anak umur SMP, SMA itu udah mulai umur nanggung, jadi udah hanya film-film tertentu aja gitu. Iya benar. Awalnya juga cuman karena mama Helinnya saya syuting gitu, terus mereka ikut, oh syuting tuh kayak gitu, akhirnya mereka tertarik gitu. Tapi anak-anak saya nggak ada yang suka. Mungkin belum ya, Mi? Mungkin belum. Ya itu mungkin tertarikannya mungkin tidak sekarang mungkin ya. Mungkin bisa lain waktu gitu. Iya. Doain yang terbaik. Amin. Jadi gitu teman-teman. Sekiranya tadi ini emang kita dapat ilmu yang cukup banyak dari Mami. Ya banyak banget. Banyak banget ya Kak. Seneng banget juga udah ketemu Mami hari ini. Ya terima kasih banyak Mami udah mau bergabung di meet kita pada hari ini. Sudah mau meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih untuk ilmu dan inspirasinya banyak sekali. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman. Amin. Amin. Dan terima kasih untuk Pak Erik, Kak Septi, dan Kak Farah.
selaku tutor kami. Oh ya, teman-teman jangan lupa Mm-mm. buat isi form ya, biar Oh nanti ya, sertifikatnya bisa dikirim otomatis ke email masing-masing. tolong kirim presensinya dong, teman-teman. Jadi akhir kata mungkin ya, udah ditutup aja. Aduh, sedih banget. Kayaknya baru sebentar ya ngobrolnya. Iya, seru banget soalnya, Mi. Udah Nanti ditutup. dilanjut gitu ya, di base camp aja ya, Mai. Iya. Mi mau main lagi ke base camp? Mami Mi? ketagihan main ke sana. Kalau Mami ke sana, besok aku ke sana juga deh. Ya, kita janjian besok ya. Oke, Mami. Oke, kita Sukses tutup selalu dulu. semuanya. Sukses Iya. selalu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita boleh foto dulu nggak sih? Oke, kita foto dulu ya. Open cam dong, teman-teman semuanya. Open cam yuk. Ayo, kita foto sama artis nih. Aktris. Salah lagi. Semuanya yuk. Bisa tolong matiin dulu. Kita foto-foto dulu yuk. Oke, kita foto-foto dulu yuk, open cam ya teman-teman. Yuk. Ada 2 Iya, page open nih, Kak. cam. Buat page pertama. Yuk, kita foto dulu yuk. Kak, udah siap belum? Ambil fotonya. Udah? Udah siap. 1, 2, 3. Terus buat yang page yang kedua. 1, 2, 3. Ini yang lain nggak mau ikutan nih, masih ada banyak. Open cam nih, masih banyak banget nih yang belum open cam nih, Kak. Ada lah ya. Oke, sekali lagi mungkin ya. Ayo teman-teman semuanya open cam. Mbak Anggita, Dulu yuk, kok nggak open cam? mumpung ada kesempatan. Kita kayak dosen yang ngasih kuliah ya. Kameranya dimatiin sambil tiduran. Yuk foto yuk. Biar ada kenang-kenangan. Udah bagus banget. Yuk, dibuka. Ada lagi yang mau open cam nggak? Yuk, banyak Lagi. nih. Buat kenang-kenangan nih. Sayang banget. Karena kita emang masih ketemunya virtual, jadinya fotonya emang virtual juga. Udah yuk. Udah ya, udah siap semuanya ya. Siap, Kak. 1, 2. Terus udah ke foto semua belum, Kak? Gimana Kak Irfan? Udah. Udah, aman-aman. Aman. Mantap. Kak Irfan ini siapa? Ini panitia juga, Mi. Dokumentasi. Oh, salam kenal Mas Irfan. Ya, salam balik, Mami. Terima kasih. Ada Kak Ibnu dan Kak Hamida juga, Mami. Halo. Yang ikut bantuin. Kak Hamida. Mami. Halo. Mami. Salam kenal. Oke. Untuk penutupannya kita mau memberikan apresiasi berbentuk sertifikat ya. Betul. Boleh di-share screen untuk Mami. Boleh, Kak Hamida. Thank you. Ya ampun. Terima kasih banyak, Mami. Makasih. Oke, mungkin kita tutup acara pada hari ini. Teman-teman boleh live dari room. Yang belum absen,
absen dulu. Oke. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih sudah bergabung bersama. Ya.